saya ingin menyatakan kita siap menerima tamu-tamu G20. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok memasuki tempat acara. 全体起立，欢迎印度尼西亚共和国总统和中华人民共和国主席进入会场。 Hadirin dipersilakan duduk kembali. 各位来宾，请坐。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat sore dan selamat datang dalam rangkaian acara Pertemuan Bilateral Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. 祝福大家平安喜乐。尊敬的先生们、女士们，下午好。 欢迎出席印尼中国双边会议系列活动。 Selamat datang kepada yang terhormat Presiden Republik Rakyat Tiongkok Yang Mulia Xi Jinping. 我们欢迎尊敬的中华人民共和国主席习近平阁下。 Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. 尊敬的印度尼西亚共和国总统佐科维多多阁下。 Yang kami hormati para menteri serta seluruh hadirin dan undangan. 尊敬的各位部长以及所有与会嘉宾。 Acara akan diisi dengan showcase proyek strategis Indonesia dan Tiongkok. Kita akan menyaksikan video singkat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. 本次活动将展示印尼中国战略项目。首先，请欣赏雅万高铁项目短片。 Kereta cepat Jakarta-Bandung menghubungkan ibu kota Indonesia, Jakarta dan Bandung, kota wisata terkenal, dengan total panjang 142,3 km. Kecepatan operasi maksimum 350 km per jam. Sepanjang jalur terdapat 4 stasiun pemberhentian, yaitu Stasiun Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegaluar. Struktur geologis di sepanjang jalur kereta cepat Jakarta-Bandung sangatlah kompleks. Dibangun dengan teknologi canggih dan matang dari kereta cepat Tiongkok dan menggunakan Bellesless Track tipe lempeng CRTS-3 Tiongkok, bantalan jembatan peredam guncangan, serta sistem kontrol kereta CTCS-3, sistem peringatan dini gempa, sistem informasi cerdas,
dan membuat rangkaian EMU yang dirancang khusus untuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Atas dukungan langsung dari Kepala Negara Tiongkok dan Presiden Indonesia, serta upaya bersama dari kontraktor Tiongkok dan Indonesia, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung telah mewujudkan banyak pencapaian penting sejak pembangunan skala penuh dimulai pada Juni 2018. Semua konstruksi terowongan dan jembatan telah selesai. Pemasangan rel telah dimulai di jalur utama. 14 km telah memenuhi persyaratan pengujian. Melalui sinergi, pekerjaan persiapan operasi telah dilaksanakan dengan baik. Setelah kereta cepat Jakarta-Bandung selesai dibangun dan beroperasi, waktu tempuh perjalanan Jakarta-Bandung akan dipersingkat dari 3 jam lebih menjadi 40 menit. Ini akan secara drastis memperbaiki kondisi lalu lintas setempat dan akan sangat bermanfaat dalam mendorong pengembangan ekonomi dan sosial di sepanjang koridor. Memperdalam kerjasama pragmatis antara Tiongkok dan Indonesia, dan bersama-sama meningkatkan pembangunan dalam prakarsa sabuk dan jalan dengan poros maritim dunia yang berkualitas tinggi. Hadirin, kita telah terhubung melalui koneksi video antara Nusa Dua Bali dengan stasiun Tegaluar Bandung untuk melaksanakan operational trial kereta cepat Jakarta-Bandung. 各位来宾，我们已通过视频连线巴厘岛努沙杜瓦和万隆德卡鲁尔站进行亚万高铁试验运行。 Kami persilakan kepada masinis dari stasiun Tegaluar Bandung untuk menyampaikan laporan. 请万隆德卡鲁尔站司机汇报情况。 Lapor, Presiden Joko Widodo, CIT untuk kereta cepat ke Bandung sudah siap dan instruksi kontrak akan segera dilaksanakan. Mohon ini. Laksanakan. Laksanakan. Yang terhormat Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping, kereta cepat inspeksi ini bertugas memastikan keamanan dan perawatan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dilengkapi teknologi canggih dan teruji, kereta ini mampu mendeteksi lebih dari 60 parameter teknis secara real time. Mulai dari status peralatan jalur, listrik aliran atas, komunikasi persinyalan, dan respon dinamis kereta. Termasuk deteksi potensi isu dari operasional dan kondisi di lingkungan sekitar. Tim teknis terlatih akan berlangsung melakukan perbaikan yang diperlukan. Kereta cepat inspeksi ini akan dijalankan di setiap hari sebelum jalur kereta digunakan untuk kereta penumpang. Terima kasih, Sisi.
kita akan menyaksikan video proyek kerjasama Indonesia dan Tiongkok. 接下来将播放印尼中国合作项目短片。 Sebagai tetangga dekat dengan sahabat akrab, hubungan Indonesia dan Tiongkok telah terjalin sejak abad ke-7 Masehi. Selama berabad-abad, kedua negara telah melakukan kerjasama, mulai dari perdagangan barang hingga pertukaran ilmu pengetahuan, serta budaya di sepanjang jalur sutra maritim kuno. Saat ini, rute perdagangan kuno ini telah berkembang menjadi platform kerjasama Belt and Road Initiative. Indonesia telah berhasil mensinergikan BRI dengan poros maritim global melalui penandatanganan MOU on Jointly Promoting the BRI Cooperation pada tahun 2018 yang membuka era baru kerjasama strategis dan konkret antara Indonesia dan Tiongkok. Selain kereta cepat Jakarta-Bandung yang berhasil dibangun tahun depan, kerjasama koridor ekonomi komprehensif regional tengah dikembangkan oleh kedua negara, yaitu Sumatera Utara sebagai hub ekonomi dan bisnis untuk ASEAN, Kalimantan Utara sebagai hub energi dan mineral, Sulawesi Utara sebagai hub ekonomi lingkaran Pasifik, dan Bali sebagai hub teknologi dan ekonomi kreatif. Keempat koridor tersebut memungkinkan Indonesia mengoptimalkan sumber daya alamnya yang melimpah untuk mengembangkan industri mineral berkualitas tinggi. Hub-hub ini juga menyediakan ruangan bagi institusi yang baik untuk penelitian ilmiah dan pelatihan akademis, khususnya kampus Tsinghua Southeast Asia Center yang baru saja diresmikan di Bali yang akan berkontribusi pada implementasi inisiatif pembangunan global di kawasan kita. Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo telah melaksanakan peletakan batu pertama di kawasan industri hijau yang akan dibangun di Kalimantan Utara dengan investasi potensial dari Tiongkok dan Uni Emirat Arab. Kawasan ini akan menyerap lebih dari 60.000 tenaga kerja melalui industri aluminium, petrokhem, polisilikan, serta pabrik baterai untuk kendaraan listrik yang akan didukung dengan pembangkit listrik, tenaga air, dan tenaga surya. Perdagangan dan investasi antara kedua negara pun terus menghasilkan pencapaian yang menggembirakan. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama 9 tahun secara berturut-turut. Selama semester pertama tahun 2022, realisasi investasi Tiongkok di Indonesia telah mencapai 3,6 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat 100% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Investasi Tiongkok tersebar dalam berbagai bidang, antara lain infrastruktur, energi, pendidikan, inovasi, dan ekosistem daur ulang baterai. Ketika COVID-19 menghantam, Tiongkok hadir untuk Indonesia dengan memenuhi ketersediaan alat-alat kesehatan, berbagi ilmu terkait penanganan COVID-19, obat-obatan, hingga memastikan pasokan vaksin. Tiongkok juga telah mendukung Indonesia membangun hub regional untuk manufaktur vaksin dengan mengembangkan industri bioteknologi dan perawatan kesehatan dalam negeri. Melalui Abogen, Tiongkok mendukung perusahaan biofarmasi Etana Biotechnologies untuk menjadikan Indonesia negara pertama di ASEAN yang mampu memproduksi vaksin COVID-19 berbasis platform mRNA. Tidak hanya itu, ke depannya, Indonesia dan Tiongkok akan mengembangkan industri obat-obatan herbal melalui Taman Sains dan teknologi herbal yang sedang dibangun di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Dunia berada di tengah tantangan menghadapi ancaman krisis pandemi, pangan, energi, inflasi, dan stagnasi. Saat masa sulit ini, sebagai sesama anggota G20, Indonesia dan Tiongkok telah menunjukkan pentingnya kemitraan, sinergi, dan solidaritas. Hubungan kita akan makin kokoh dan kuat. Bergandengan tangan, kita akan bergerak maju. Bersama-sama, kita membangun komunitas senasib sepenanggungan Indonesia-Tiongkok.
Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara live streaming dan penayangan video proyek strategis Indonesia dan Tiongkok. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Dimohon berkenan kepada Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok beserta para menteri dan pendamping menuju ruang bilateral. 尊敬的各位来宾，以上就是印尼中国战略项目直播和视频展示系列活动。感谢印度尼西亚共和国总统和中华人民共和国主席的光临，请二位国家元首、各位部长及相关陪同人员移步进入双边会议场地。 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. 祝福大家平安喜乐，谢谢。